Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, setelah 2 hari kemarin soleh-soleha istirahat sebentar dari pembelajaran. Hari ini di hari Senin kita bisa masuk lagi ya, kita bisa kembali lagi untuk menyimak pembelajaran jarak jauh. Semoga soleh-soleha senantiasa sehat dan semangat. Oke soleh-soleha, hari ini ada apa sih atau apa yang akan kita pelajari? Ini Bu Gina yakin soleh-soleha itu sangat suka sama pelajaran ini, banyaknya ya. Banyaknya soleh-soleha itu suka dengan pelajaran mata pelajaran hari ini. Apa? Coba kita lihat dulu ya, sebentar ya. Oke, hari ini kita masih di tema 6 ya soleh-soleha, dan kita sekarang masuk ke subtema 1, masih di subtema 1 dan masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Nah, hari ini Senin 8 Februari, fokus materi kita adalah PJOK dan matematika ya kan. Nah, biasanya dua pelajaran ini benar-benar nih soleh-soleha suka begitu ya. Nah, untuk PJOK sendiri hari ini Bu Gina hanya akan memberikan materinya saja ya, soleh-soleha ya. Untuk prakteknya seperti biasa mungkin nanti pas subtema 4 ya. Dan untuk matematika juga nanti akan ada latihannya. PJOK sendiri hari ini kita akan belajar memahami dan mempraktekkan gerak berguling. Nah ya, seperti apa gerak berguling itu? Lalu untuk matematikanya, soleh-soleha akan memahami dan mengerjakan soal pengurangan dengan susun panjang dan susun pendek ya, nanti ada beberapa caranya begitu ya. Oke, nah kalau gitu soleh-soleha langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, yang pertama adalah gerak berguling ya PJOK. Nah, lihat dari sini soleh-soleha ada 2 gambar. Yang pertama gambarnya sambil tiduran ya. Kalau kita bisa lihat di sini, lalu dia berguling. Nah, siapa di sini soleh-soleha yang pernah melakukan ini? Kayaknya di rumah sering ya, apalagi kalau di tempat tidur begitu ya biasanya ya. Nah, ini ya salah satu contoh gerak berguling sambil sambil tiduran begitu ya. Nah, lalu di sini ada juga gerak berguling sambil jongkok ya. Sambil jongkok, lalu kepala di bawah, dijungkir balikan ya, berguling, lalu kembali ke posisi semula ya. Nah, soleh-soleha, untuk gerak berguling ini fungsinya salah satunya adalah melenturkan otot ya, supaya otot kita lentur, tidak kaku ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya badannya. Tapi tetap harus pemanasan dulu ya soleh-soleha, harus pemanasan, dan yang terpenting adalah diawasi oleh orang dewasa ya. Jadi berguling ini memang terlihat seperti simple ya, seperti sederhana gitu doang gitu ya. Tapi hati-hati, kalau salah bisa jadi cedera otot. Makanya kalau soleh-soleha nanti misalnya mau melakukan hal ini, tetap harus pengawasan orang dewasa disertai dengan pemanasan terlebih dahulu supaya ototnya tidak kaget ya, untuk menghindari cedera. Oke, nah sekarang Bu Gina akan memberikan petunjuk. Nah, seperti yang kita bahas kemarin ya, tentang kalimat-kalimat petunjuk begitu. Nah, di sini juga akan ada petunjuk bagaimana cara berguling yang baik dan benar begitu ya. Di sini sudah ada gambarnya. Yang pertama soleh-soleha silahkan jongkok dulu di depan matras. Matras itu apa? Matras itu adalah kasur lantai, bisa dibilang begitu ya, kasur lantai begitu. Kenapa harus matras? Kenapa tidak karpet misalnya? Karena matras itu lebih empuk dan lebih aman untuk gerakan senam lantai seperti ini, gerakan berguling. Kalau karpet biasanya khawatir ada yang keras ya, tapi kalau karpetnya empuk boleh pakai ya. Oke. Yang pertama adalah jongkok di depan matras dengan posisi menekuk kepala dan tangan bertumpu pada matras. Lihat di sini, tangan sudah siap, kepala juga sudah siap ya.
Lalu step berikutnya atau langkah berikutnya, gulingkan badan dengan punggung pertama menyentuh matras. Jadi yang pertama menyentuh matras adalah punggung. Jadi jangan bagian kaki ya, jangan bagian kaki dulu, tapi dia berguling ya. Ini lihat ya. Memang ini akan lebih mudah dipraktekkan ya. Nanti insya Allah akan ada video prakteknya. Ini hanya materinya dulu ya, soleh-soleha ya. Lihat ini di sini kepalanya sudah mulai digulingkan dan punggunglah ya, punggunglah yang pertama menyentuh matras ya. Jadi bukan bagian belakang ya, maksudnya bukan bagian bokong dan kaki ya, bukan ya, tapi bagian punggung begitu ya. Lalu setelah itu posisi duduk menekuk lutut ya. Jadi setelah itu duduk dan tekuk lututnya. Lalu boleh bisa berdiri lagi. Seperti itu ya. Memang ini mungkin agak sedikit pusing ya soleh-soleha, tapi nanti insya Allah akan dibuatkan videonya ya. Nanti saja sekalian mau prakteknya di subtema 4 ya. Sekarang mah hanya ininya dulu, teorinya dulu ya soleh-soleha. Itu tadi tentang gerakan berguling. Nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke matematika bagian pengurangan. Kalau soleh-soleha mau istirahat dulu boleh sekitar 5-10 menit atau mau langsung boleh ya. Karena biar cepet gitu ya. Kalau begini langsung ya soleh-soleha ya. Oke, untuk matematika pengurangan di sini ya, di sini ada gambar ya. Jadi contoh pengurangan itu adalah ketika benda atau sesuatu yang berkurang, yang tadinya misalnya ini nih lihat ya, kalau kita lihat ilustrasi di gambar ini adalah bunga-bunga atau tanaman ya, tanaman yang masih segar, sedangkan yang dicoret ini adalah tanaman atau bunga yang sudah layu ya. Jadi mungkin ini soalnya adalah menghitung berapa tanaman yang masih hidup dan berapa yang sudah layu begitu ya, dikurang yang sudah layu ya. Nah, caranya itu banyak ya soleh-soleha untuk melakukan pengurangan ini. Seperti kemarin penjumlahan kita banyak cara ya. Ada ada dihitung satu-satu, ada disusun dijumlahkan disusun ke samping, ada disusun panjang, susun pendek. Nah, sama pengurangan juga ya. Oke, Bu Gina akan berikan beberapa cara. Yang pertama adalah mencoret ya. Cara pertama adalah mencoret. Contoh, ibu membuat 30 kue bintang, 10 dimakan adik. Berapakah kue bintang yang tersisa? Nah, jadi soleh-soleha siapkan dulu nih kue bintangnya. Jumlahnya ada 30. Lalu katanya tadi apa kata soalnya? Dimakan adik 10 ya. 10 kue dimakan adik. Berarti kita coret 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sudah dicoret, berarti berapa lagi sisanya? Nah, sisanya yang tidak dicoret kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi sisa kuenya 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Ya, soleh-soleha seperti ini ya. Nah, tapi cara seperti ini capek ya, karena harus digambar dulu 30, lalu dicoret 10 dan dihitung lagi 20. Cara seperti ini lebih lama, lebih capek, dan hati-hati harus teliti. Karena kalau tidak teliti, bisa-bisa ada ada bilangan yang tertinggal, hasilnya jadi beda ya, soleh-soleha ya. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan susun panjang. Nah, susun panjang itu kita memisahkan nilai tempatnya. Jadi, satuan dan puluhannya dipisahkan. Ya, masih ingat ya? Satuan dan puluhan, misalnya 11, 1 puluhan, 1 satuan. Yang gitu ya. 21, 2 puluhan, 1 satuan. Ya, seperti itu.
Nah, jadi dengan kita mengetahui nilai tempat itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan soal berikut ya. Oke, nah contoh di sini ya. Berapakah 24 dikurangi 13 ya soalnya 24 dikurangi 13. Pertama kita pisahkan dulu puluhan dan satuannya. Ya, 24. Berapa puluhan, berapa satuan? Ingat ya, yang di depan puluhan, yang di belakang satuan. Jadi soleh-soleha tinggal menuliskan saja. 24 itu apa? 2 puluhan, 4 satuan. Tuh, cepet ya caranya ya. Oke, 13 bagaimana 13? Sama. 1 puluhan, 3 satuan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita sudah memisahkan angka-angka tersebut ya sesuai nilai tempatnya. Ya sudah, tinggal dikurangi saja. Satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan ya. 4 dikurangi 3. Berapa yuk? 4 dikurangi 3. 1. Oke. Nah, sekarang 2 dikurangi 1. Berapa 2 dikurangi 1? 1. Nah, jadilah 1 puluhan 1 satuan. Ya, 1 puluhan 1 satuan itu sama dengan 1 puluhan itu berapa berarti? 10 alias 10 ya. Ditambah 1 sama dengan 11. Ya, atau langsung saja 1 puluhan 1 satuan. Berarti depannya 1, belakangnya 1. Nah, lebih cepat ya begini. Sama nih hasilnya 11 ya dengan yang ini. Jadi boleh dibuat seperti ini dulu. 1 puluhan 1 satuannya menjadi 10 ditambah 1. Boleh juga langsung saja ya 1 puluhan 1 satuan itu kan 1 di depan, 1 di belakang ya. Jadi 11. Akhirnya 24 ditambah 13. Dikurangi maaf. 24 dikurangi 13. Hasilnya 11. Tuh, bisa ya. Atau mau caranya ke samping boleh. Sebentar, Bu Gina ini dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, nah mau cara ke samping boleh. Ingat ya, kalau cara ke samping itu belakang sama belakang, depan sama depan ya. Nih, belakang dengan belakang, depan dengan depan. Ya, belakangnya dulu ya. Kalau operasi seperti ini belakangnya dulu. 4 dikurangi 3, 1 taruh di belakang. 2 dikurangi 1, 1 taruh di depan. Nah, sama ya, ini 11, ini 11, ini 11, ini 11, sama ya. Nah, ini cara contoh susun panjang ya. Soleh-soleha harus tahu ya cara susun panjang, karena siapa tahu nanti akan ada soal mungkin soleh-soleha diminta untuk menyelesaikan dengan cara susun panjang ya. Dipisahkan dulu nilai tempatnya. Oke, nah nanti kalau misalnya soleh-soleh ketinggalan boleh diulang lagi videonya ya sampai soleh-soleha paham. Nah sekarang cara yang berikutnya, cara yang ketiga adalah susun pendek. Nah seperti apa? Contohnya ini, berapakah 35 dikurangi 21? Nah ya berapa? Coba coba dengan cara susun samping dulu ya. 5 dikurangi 1, ingat ya belakang sama belakang. 5 dikurangi 1, 4. 3 dikurangi 2, 1. Nah, kalau kata susun samping, katanya 14 hasilnya. Nah, bagaimana dengan susun pendek seperti ini ya? Susun ke bawah pendek nih ya. Kita coba ya. 5 dikurangi 1, berapa soleh-soleha? 4. Nah, ini langsung ya. 3 dikurangi 2, berapa? 1. Hasilnya 14. Sama ternyata ya. Ini 14, ini 14. Nah, ya. Jadi kalau susun pendek itu seperti ini langsung begitu ya. Belakang atau satuan ya dikurangi satuan dan puluhan dikurangi puluhan ya. Seperti itu soleh-soleha. Mudah kan? Jadi kalau misalnya soleh-soleha mengerjakan soal pilihan ganda
boleh menggunakan cara yang mana saja ya. Tapi kalau misalnya diminta untuk susun panjang atau susun pendek, mudah-mudahan soleh-soleh sudah bisa memahaminya ya. Oke, soleh-soleha. Nah, kalau begitu kita coba selesaikan ya. Di sini ada sebuah ada sebuah soal, coba kita selesaikan dengan berbagai cara ya, tapi tidak mencoret ya, karena kalau mencoret agak lama ya, jadi kita harus bikin dulu 38 gambar ya. Jadi langsung saja yang ke pinggir, susun panjang dan susun pendek ya. Contoh kita yang ke pinggir dulu, ingat tadi apa? Belakang sama belakang ya. 8 dikurangi 0. Berapa? Sama seperti penjumlahan ya, kalau misalnya angka berapapun, kalau dikurangi 0 dia tetap seperti itu ya. 8 dikurangi 0, 8. 7 dikurangi 0, 7. 6 dikurangi 0, 6 gitu ya. Aduh, ini 8-nya begini gak apa-apa ya. Oke, 8 dikurangi 0, 8. Lalu depan sama depan ya. 3 dikurangi 2. Nah, puluhannya nih. 3 dikurangi 2, 1, 18. Cara ke samping katanya 18. Coba kita lihat cara susun panjangnya ya. 38 kita pisahkan jadi 30-an 8 satuan. Oke. Ya, 20 20-an 0 satuan. Nah, ya. Lalu kita kurangi 8 satuan dikurangi 0 satuan. 8 dikurangi 0, 8. 30-an dikurangi 20-an. Ini dikurangi lihat ke tanda ini ya soleh-soleha ya. Bukan ke tanda yang ini ya. Tanda yang ini untuk nilai tempat ya soleh-soleha ya. Oke, sebentar. Bugina hapuskan dulu. Oke. Yap. Nah, kita lanjutkan ya. 30-an dikurangi 20-an jadi 10-an. 10-an adalah 10 dan ditambah 8 satuan adalah 8. Maka 10 ditambah 8 adalah 18. Atau langsung saja 10-an 8 satuan, itu sudah otomatis. 1 di depan, 8 di belakang. 1 di depan, 8 di belakang. Wah, sama ya, ini 18, ini 18, yang atas juga 18. Bagaimana dengan cara susun pendek? Ini langsung saja ya. 8 dikurangi 0, 8. 3 dikurangi 2, 1. Nah, sama ya 18 hasilnya. Nah, lihat kan soleh-soleha, dengan cara manapun hasilnya tetap sama ya. Tapi soleh-soleha harus bisa semua cara ya. Oke deh soleh-soleha. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja materinya. Untuk tugasnya silahkan ya, tugas matematika supaya makin supaya semakin lebih terlatih, silahkan untuk dikerjakan halaman 15, 16, 25, dan 26 ya soleh-soleha ya. Oke, nah itu tadi soleh-soleha pembahasan kita hari ini ya, materi kita hari ini yaitu tadi PJOK sekilas tentang gerak berguling dan matematika tentang pengurangan. Silahkan soleh-soleha dikerjakan tugasnya ya, supaya semakin keren, semakin mantap begitu ya. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih soleh-soleha. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.